Ya, hari ini kita akan memulai untuk membahas, kita bedah buku PMR Secrets dalam rangka, ini khususnya yang muskuloskeletal dalam rangka persiapan untuk kompre. Ya, jadi kita bahas hari ini tentang bab fraktur, rehabilitation, dan general prinsip. Jadi rehabilitasi pada faktor dan prinsip dasarnya. Seberapa sering terjadi cedera muskuloskeletal? Jadi kalau fraktur merupakan diagnosis kelima di Amerika. Jadi sering ya. Common site for osteoporotic fracture itu ada di spine, hip, sama wrist. Oke. Berikutnya mekanisme injury yang menyebabkan fraktur. Nomor satu ada direct injury, yaitu hantaman langsung ke tulang yang menyebabkan fraktur. Indirect injury yaitu gaya pada satu titik menyebabkan fraktur pada titik lain. Berikutnya transfer atau oblique fracture. Ini karena force bending pada long bone katanya. Lalu spiral fracture itu pada twisting force, dan compression fracture itu pada spongy bone, contohnya vertebral body. Oke. Berikutnya soal nomor 3 itu membahas tentang predisposisi pasien fracture. Nomor 1 usia. Dengan bertambahnya usia, prevalensi osteoporosis dan jatuh meningkat. 40% pada pasien usia di atas 65 tahun dan 50% di atas 80 tahun jatuh pada tiap tahunnya. Anak-anak juga ternyata mematahkan tulang karena mereka lebih aktif dan melakukan aktivitas beresiko. Oh, lagi faktor lain itu karena ada vision, kemampuan menjaga balance, dan kekuatan otot yang menurun dengan pertambahan umur. Yang kedua, jenis kelamin perempuan hilang densitas tulangnya lebih cepat dan lebih awal dibandingkan laki-laki. Tapi laki-laki juga tidak imun terhadap osteoporosis. Turunan Caucasian sama ASEAN memiliki high risk mendapatkan osteoporosis. Bone size, bone mass, sama bone density ini ternyata yang mempengaruhinya. A lightweight, small bone, slender person increase risk of osteoporosis. Lalu berikutnya osteoporosis menyebabkan 1,5 juta fraktur setiap tahunnya. It's seen 10 until 15 years earlier in women. Oke, jadi 10 sampai 15 tahun lebih cepat pada perempuan dibandingkan laki-laki. Prevalensi osteoporosis 3 sampai 6% pada laki-laki, sedangkan pada perempuan 13 sampai 18% pada usia di atas 50 tahun. One of every 2 women and one of every 8 men older than 50. Oh, jadi kalau cewek 1:2, sedangkan cowok 1:8 pada usia di atas 50 tahun mendapatkan osteoporosis. Lalu jatuh. Orang tua lebih mungkin jatuh dan mematahkan tulang karena adanya penyakit-penyakit neurologi seperti neuropati perifer. Ingat ya, jadi ada neuropati perifer, cerebrovascular accident, stroke, visual impairment, Parkinson, demensia, cardiac factor seperti ortostatik, aritmia, sinkop yang lalu ada penyakit lain yang menyebabkan gangguan propriosepsi, penurunan massa otot, gangguan koordinasi, dan sway postural. Lalu kita harus review juga tentang obat-obatan. Jadi kalau yang itu tadi faktor internal, yang jatuh ini faktor eksternal. Insomnia, obat insomnia, dan obat dan kondisi-kondisi lain. Oke, seperti demensia mungkin maksudnya mengganggu judgment. Lalu orang yang jatuh lebih dari sekali setahun, oh, jadi kalau orang yang jatuhnya lebih dari 1 kali setahun dan mendapatkan injury karena jatuhnya atau memiliki gait yang unstable, harus didiagnosis dan manajemen dengan lebih baik. Berikutnya gangguan nutrisi seperti kalsium dan vitamin D, atau ada anoreksia nervosa, bulimia dapat menyebabkan osteoporosis. Lalu tobacco,
smoking, and alcohol use menyebabkan osteoporosis. Medication seperti penggunaan kortikosteroid, antikonvulsan, thyroid medication, dan diuretik atau blood thinner dapat menurunkan massa tulang. Medikasi lain seperti sedatif, tranquilizer, antidepresan, cold and allergy medication, pain reliever, sleep and blood pressure medication. Oh, ini yang mengaffect balance, dizziness, dan menyebabkan jatuh. Lalu berikutnya tentang faktor lingkungan. Oh, ini faktor lingkungan yang faktor eksternal ya. Loose rocks tuh, poor lighting, exposed electrical cord, tangga yang tanpa pegangan. Mungkin juga kalau ada pelihara binatang kan, jadi bagi orang tua tuh nggak lihat nanti ke pleset jatuh. Jadi falls dan osteoporosis adalah faktor yang berhubungan dengan fraktur pada daerah hip. Berikutnya, soal nomor 4. Peran vitamin D suplemen pada treatment osteoporosis. Diperkirakan 60-70% pasien dengan osteoporosis fracture of the neck femur memiliki level dari vitamin D yang lebih rendah. Pasien yang memiliki fraktur pada neck femur dan selamat 5-10 kali 10 kali akan mendapatkan fraktur lagi maksudnya. Have another one, artinya bakal patah lagi. Jadi kalau ada yang fraktur bakal patah lagi. Lalu treatment osteoporosis dengan bifosfonat, ya, bifosfonat, kalsium, dan vitamin D disarankan. Lalu vitamin D dapat membantu meningkatkan massa tulang dan fungsi otot. Oh, ini dia, massa tulang dan fungsi otot. Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah fraktur pada usia lanjut? Latihan untuk menguatkan otot paraspinal dapat mengurangi resiko fraktur vertebra pada postmenopause. Lalu progresif resistive exercise dan functional activity training dapat meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan, dan performa pada fungsi motorik. Lalu dan latihan ini ada terus dilanjutkan ya untuk menjaga atau memaintain dari fungsinya. Lalu ada tai chi dan walking dapat mengurangi resiko jatuh atau kejadian jatuh. Lalu berikutnya, untuk mencegah fraktur itu adalah fasilitas tempat hidup seperti rumah atau tempat perawatan itu harus aman. Jadi si faktor-faktor resiko yang untuk jatuh tadi seperti loose rocks dan penghalang lain untuk berjalan harus disingkirkan. Lalu melakukan proper evaluation, diagnosis, dan treatment dari medical condition. Jadi mungkin tadi obat-obatannya, gangguan visual, dan kawan-kawan harus dikoreksi dengan baik sehingga tidak terjadi jatuh. Systemic complication occur after a fracture. Jadi komplikasi sistemik terjadi karena fraktur. Karena pemasangan indwelling catheter dapat menyebabkan UTI. Lalu fat embolism dari tulangnya itu emboli dari tulang itu fat embolism. Lalu constipation dari penggunaan opioid analgesik. Deep vein thrombosis mungkin dari imobilisasi. Pressure ulcer dari tekanan pada bed rest atau dari casting. Pneumonia mungkin karena imobilisasi. Anemia injury related atau perioperative blood loss. How does a fracture heal? Jadi ketika pembuluh darah itu cedera, darah terakumulasi pada jaringan dan membentuk hematoma. Jadi pertama ada pembuluh darah rusak, darahnya berakumulasi pada jaringan membentuk hematoma, yang kemudian digantikan dengan blood vessel yang baru dan fibroblast. Baru kemudian osteoblast dari periosteum dan endosteum berproliferasi dan membentuk intracellular matrix. Yang kemudian garam kalsium terdeposisi dan terbentuklah kalus. Mechanical loading, jadi loading mekanik memberikan potensial elektrik yang diketahui sebagai piezoelectric property of the bone. Potensial elektrik ini
ditangkap oleh osteoblast yang akhirnya mengarahkan pembentukan dari tulang yang baru. Lalu peningkatan compression force or stress pada fracture site memberikan sinyal dan mengorientasikan susunan kolagen dan deposisi dari mineral dan akhirnya menguatkan kalus, increasing compression force dan stress. Jadi pertama tadi kita rangkum ya. Pertama, pembuluh darah rusak. Darahnya berakumulasi di jaringan membentuk hematoma. Hematoma kemudian digantikan oleh pembuluh darah yang baru, ada fibroblast. Lalu si osteoblast dari periosteum dan endosteum itu berflorilasi membentuk intracellular matrix yang diisi oleh garam kalsium yang membentuk kalus. Lalu setelah ada kalus kan kita mulai mobilisasi. Mobilisasi itu memberikan mechanical loading yang menyebabkan piezoelectric pada bone. Piezoelectric ini menyebabkan osteoblast untuk membentuk jaringan tulang yang baru dan dengan penambahan tekannya lagi memberikan sinyal untuk pembentukan dan penyusunan kolagen fiber serta deposisi mineral dan akhirnya semakin menguatkan kalus. Oke, berikutnya, would you describe a fracture on plain X-ray? How would you describe? Okay. Fracture location, okay, bisa. Lalu involvement of diaphysis, metaphysis, epiphysis, or articular surface. Okay. Fracture line, deformity, alignment, angulation, and rotation. Number and location of bony fragment, displacement, direction, and distance from normal location, and distance between fragment. Berikutnya dislocation or effusion of adjacent joint. Berikutnya swelling or blood loss. Kapan kita mencurigai terjadinya fracture patologis? Fracture patologis muncul after minor trauma. Yang minor trauma maksudnya minor trauma itu trauma yang harusnya tidak mematahkan tulang. Pasien yang mengalami nyeri sebelum fraktur, terutama pada malam hari. Jika pasien memiliki tumor ganas dan kemudian terjadi fraktur, mungkin dapat disebabkan oleh metastasisnya. Lalu patologik fraktur mungkin terjadi juga pada hormonal deficiency state seperti estrogen dan testosteron deficiency. Which malignant tumor metastasis to bone? Malignant tumor yang ke bone itu breast cancer, lung, prostat, kolon, rektum, kidney, tiroid, bladder. Breast, lung, prostat, kolon, rektum, kidney, tiroid, bladder. Berikutnya, apakah MRI berguna dalam mendiagnosis dan manajemen fraktur? Katanya jawabannya ya, MRI berguna untuk early diagnosis dari infection. Jadi ini untuk infection, tumor, and early diagnosis of stress fracture, bone and muscle hematoma, partial and complete tear of ligament, hematoma within ligament, avascular necrosis, dan juga berguna untuk fraktur pada skull, spinal, and pelvic dengan kecurigaan adanya soft tissue injury. Jadi mungkin MRI ini kalau dilihat banyakkan berhubungan sama soft tissue ya. Jadi kalau buat frakturnya sendiri enggak, cuman kalau kita tahu bahwa fraktur itu bisa mencederai juga dari jaringan soft tissue-nya. Berikutnya, komplikasi lokal dari fraktur. Nih, kita penting juga nih. Kalau dokter rehab, bedanya sama yang biasa ini. Mungkin kita harus tahu ada komplikasi dari fraktur, yaitu nerve dan blood vessel. Nah, ini dapat juga terjadi injury ketika injurinya, ketika manipulasi atau prosedur dari ortopedinya. Lalu compartment syndrome. Perlu dicurigai pada pasien yang mengalami nyeri yang sangat, lalu kesemutan pada ujung jari, tidak mampu menggerakkan jari ya, dan poor capillary circulation under the nail. Berikutnya delay union. Ini terjadi karena ketika fraktur tidak sembuh pada rentang waktu yang masuk akal. Berikutnya non union. Ketika ujung tulang tampak sklerotik
dan rata pada X-ray. Oh, jadi kita lihat X-ray untuk lihat non-unit itu kita lihat ujungnya dia sklerotik dan halus. Malunion yaitu frakturnya bersatu tapi dalam alignment yang abnormal. Stiffness and atrophy of the muscle sering terjadi karena imobilisasi. Lalu early degenerative joint disease. Ini terjadi terutama kalau garis frakturnya itu terkena pada permukaan sendi atau dan frakturnya itu sembuh dalam bentuk yang inkongruen atau kasar terhadap permukaan sendi. Berikutnya, fraktur yang lebih mungkin mengalami displace setelah reduksi. Jadi setelah direduksi, kenapa bisa displace? Fraktur both forearm bones itu radius sama ulna. Jadi kalau dua-duanya mungkin dia bisa redisplace. Lalu comminuted fracture with third fragment. Jadi fraktur yang pecah-pecah dengan fragmen yang ketiga bisa. Lalu oblique fracture. Oh, kalau frakturnya lurus lebih gampang ya fiksasinya. Kalau oblique itu susah ya, bisa miring, bisa geser lagi. Ketika bengkak berkurang dan case become loose when swelling decreases. Oh, jadi pertama frakturnya itu mungkin terfiksasi karena bengkaknya dan swellingnya berkurang, jadi bisa redisplace sama case-nya become loose kemudian. Ya. Apa peran fisiatris? Oh, ini dia. Pada rehabilitation management of fracture. Pertama, fisiatris harus memiliki pengetahuan tentang mekanisme injury, tipe fraktur, treatment ortopedic yang diterima, normal course of healing of that type of fracture, komplikasi, dan expected outcome. Oh ya, ini jadi fisiatris ya. Berikutnya, manajemen nyeri sangat penting dari sisi pandang pasien. Jadi sebelum melakukan terapi berikan analgesik. Lalu narkotik harus di-stopkan segera, mungkin karena mengganggu kesadaran ya, jadi kita mau latihan susah. Lalu good ongoing personal communication with orthopedic surgeon. Ini dia, jadi maksudnya konsultasi juga dengan ortopedi. Untuk mengetahui dari ortopedinya seperti apa. Lalu kita baca juga tentang durante operasinya untuk melihat bagaimana kualitas fiksasinya. Oh, tapi ini katanya bisa mungkin nggak tertulis, jadi memang harus konsultasi langsung. Terus tentang deciding progression dari weight bearing, nah, itu ternyata kita bisa lihat di mesti nanya sama surgeonnya juga. Lalu berikutnya rehabilitation include progression. Jadi rehabilitasi kan berbagai stage, dari range of motion, strengthening exercise, ambulation training, bracing, home evaluation, adaptive equipment, vocational retraining, dan coordination of care. Ya. Jadi kalau kesimpulannya ada 4 mengenai fisiatrisnya harus punya pengetahuan tentang injury dan operasi dan keluarannya. Lalu ada manajemen nyeri sama konsultasi dengan ortopedik untuk menyentuhkan tentang progress weight bearing karena fiksasinya tadi oleh ortopedi. Lalu rehabilitasi itu ada progresinya dari ROM, strengthening, ambulation, bracing, home evaluation, adaptive equipment, vocational retraining, dan coordination of care. Ya, berikutnya pasien apa yang membentukkan systemic holistic approach to fracture rehabilitation? Oke, ini dia. Pasien dengan resiko significant functional impairment or complication. Jadi pasien-pasien yang memiliki resiko functional impairment yang signifikan atau complication. Ada 4 poin. Poin pertama, geriatric patient. Jadi pasien-pasien usia lanjut dengan resiko jatuh yang memiliki banyak kondisi medis, lalu juga mungkin sudah memiliki secondary deconditioning dari bed rest dan inactivity yang menyebabkan sulitnya kemandirian ambulasi dan ADL. Berikutnya multi trauma pasien.
with more than one fracture or injury to other system. Ya, jadi kalau misalnya frakturnya lebih dari satu atau mungkin frakturnya menusuk ke jaringan lain seperti fraktur dengan pneumotoraks gitu, itu kan udah mulai ini ya, mulai kompleks. Lalu pasien dengan fraktur tertentu, contohnya fraktur scapuloid. Oh, ini deh fraktur tertentu yang mungkin berhubungan sama angka tingginya angka non-union. Jadi harus lebih diperhatikan. Lalu pasien dengan kondisi medis seperti osteoporosis, metastasis, osteogenesis imperfecta, dan cardiorespiratory disease. Mungkin pasien kondisi medis seperti misalnya juga stroke gitu. Pasien dengan stroke kita juga lebih susah ya. Pertimbangannya untuk weight bearingnya gimana nih? Mau sisi, apalagi kalau sisi frakturnya sama sisi stroke-nya beda sisi. Bisa kaki ya. Lalu why? Kenapa kita harus memberikan brace pada treatment fraktur? Brace melindungi daerah fraktur, mengizinkan ROM exercise and wound dressing, dan memfasilitasi kegiatan weight bearing. Jadi key point-nya ini di tengah-tengah ada key point fracture rehabilitation. Meskipun fraktur tidak membutuhkan manipulasi atau operasi, rehabilitasi adalah penting untuk merestorasi kembali ke kondisi sebelum sakit. Tujuan dari fraktur adalah untuk mengontrol nyeri, memperbaiki deformitas, melindungi daerah yang cedera, mencegah komplikasi, mengembalikan ROM, dan mengembalikan atau meningkatkan kekuatan otot. Tidak ada timetable spesifik untuk weight bearing setelah fraktur. Keputusan didasarkan pada tipe fraktur, metode dan kualitas dari fiksasi, kondisi dari tulang, kemampuan untuk mengontrol weight bearing, nyeri, dan adanya tanda-tanda dari bony union. Mungkin itu maksudnya si kalus. Jadi kita lihat ronsen buat lihat kalus itu buat salah satu pertimbangan untuk weight bearing. Lalu stages progression pada fraktur, complete bed rest, assisted transfer activities, non-weight bearing ambulation, to touch, partial weight bearing as tolerated, full weight bearing, and finally running. Ya, jadi bertingkat. Ini kalau mau lihat berapa persennya ternyata ada di secret, ya ada di bab bagian hip ya, nanti kita bahas yang hip ada. Jadi kemarin cara nyari, bukan yang di bagian fraktur. Pertanyaan berikutnya. Problem yang muncul pada anak-anak. Supracondylar fracture pada humerus memiliki banyak komplikasi seperti Volkmann ischemic contracture. Ya, Volkmann ischemic. Jadi frakturnya itu menyebabkan terpotongnya pembuluh darah, menyebabkan ischemic. Jadi si otot-ototnya memendek, kontraktor. Itu dia Volkmann ischemic. Dislocation dari head of radius yang dapat mungkin terlewatkan atau muncul belakangan pada Monteggia fracture dislocation, fraktur pada sak ulna dengan dislokasi dari head radius. Lalu berikutnya metaphyseal dan epiphyseal fracture yang dapat berhubungan sama mengenai growth plate yang menyebabkan penutupan lebih awal pada epiphysis, menyebabkan tangan lebih pendek. Jadi ini hati-hati kalau kena metaphyseal sama epiphyseal plate, jadi bisa menyebabkan LLD. Lalu osteoporosis from eating disorder amenorrhea can lead to stress fracture. Bagaimana membedakan fraktur pada anak-anak dengan pada dewasa? Pada anak-anak penyembuhan jaringan lebih cepat, terus persendian juga tidak kaku cepat, lalu remodeling process commonly corrects the deformity. Kalau green stick fracture in which the cortex buckles on one side of the shaft of a long bone are seen only in children.
with cortex buckles. Jadi epiphyseal injury may affect growth of the long bone. Ya, jadi kita mesti memperhatikan itu ya. Lihat di metafisial atau epifisial karena itu mempengaruhi pertumbuhan kalau anak-anak, pertumbuhan panjangnya. Berikutnya, common fractures in elderly. Oke, nomor 1, compression fracture pada tulang belakang karena flexion injury atau yang sering terjadi pada pasien osteoporosis. Lalu fracture of the femoral neck, fracture dari distal radius yang disebut Colles fracture yang berhubungan dengan osteoporosis dan jatuh pada tangan yang terlentang, dan fracture pada neck dari humerus, neck of humerus yang menyebabkan keterbatasan gerak pada sendi bahu. Ya, 4 jadinya. Di tulang belakang, di tulang femur, di radius, sama di humerus. Lalu berikutnya, bagaimana mengatasi acute back pain in patient with osteoporotic vertebral fracture? Pertama, recommend bed rest with gradually increasing activity as tolerated. Relief pain with analgesic and local heat therapy. Berikutnya, treat constipation yang dapat terjadi karena adanya efek samping dari analgesik dan immobility. Hindari postur kifotik, ya karena bebannya jadi meningkat pada posisi kifotik ya. Berikan brace untuk mensupport spine and proper aids for ADL. Lalu lakukan ADL training. Lalu hindari resistive atau strengthening exercise selama 2 bulan. Berikutnya, aktivitas dan latihan yang dapat menuju fraktur pada pasien osteoporosis. Aktivitas dan latihan yang forceful flexion dan twisting pada spine menyebabkan beban kompresi pada tulang belakang, menyebabkan kompresi fraktur pada tulang belakang harus dihindari. Aktivitas atau latihan yang termasuk dalam hal itu adalah jatuh, lalu bending forward for prolonged period. Nah, ini nih, bending forward for prolonged period itu contohnya mungkin kalau postur ya. Combine flexion and twisting of the spine as playing tennis or golf. Mungkin muter-muter gitu ya, muter-muter dengan gerakan cepat. Lalu contact sport. What can a patient with osteoporosis do avoid developing compression fracture? Pertama, cegah jatuh. Nomor berikutnya, flex hips and knee to bend down to lift object. Bending forward for parallel period sama bending forward misalnya ambil barang bisa menyebabkan fracture. Lalu maintain proper posture dan alignment when standing, sitting, and walking. Lalu keep heavy object close to the chest when lifting or use a safe method transportation. Jadi lengan bebannya dipendekin karena nanti jadi berat si bagian depannya ya. Extension exercise for the spine and progressive resistive exercise. Jadi pasiennya kalau misalnya memang belum pasien dengan osteoporosis tapi tidak ada compression fracture, bisa dilakukan latihan penguatan extension dari spine. Oke. Can hip protector prevent hip fracture in vulnerable elderly patient? Jadi katanya di sini hip protector mengurangi impact pada bone di hip region ketika jatuh. Pernah dipakai tahun 1801 pasien frail elderly population dengan usia 82 tahun yang secara random pada control group menggunakan hip protector. Ditemukan bahwa hip protector is useful preventing hip fracture, whereas other have expressed some doubt. Indifferent or the rate of compliance for use hip protector is low. Ya, jadi ini mungkin karena jarang dipakai sehingga cost dari pemakainya ya diragukan. Gitu ya. What is the role physiatrist in management of pathologic fracture? Physiatrist membantu memanage
nyeri yang berat, mengurangi resiko patologik fraktur terjadi ketika rehabilitation, konsentrasi pada transfer ambulation and aktivitas fungsional lainnya, sehingga pasien dapat dipulangkan dalam kondisi yang sesuai ke rumah ataupun ke fasilitas lain. Lalu, apakah stress fracture sering terjadi? Stress fracture terjadi karena repeated stress, biarpun kecil. Stress fracture pada second, third, or fourth metatarsal is called a march fracture because it was described in poorly conditioned shoulder after long march. Oh, di kaki. Soft shoe insert and well-fitting boots dapat mencegah march fracture in shoulder. Pada long distance running and ballet dancing also lead to march fracture. Other frequent site for march fracture: proximal tibia, fibula, neck of femur, and pubic ramus. Apa fraktur yang sering terlewat? Yaitu hairline fracture pada scapuloid yang mungkin tidak terlihat pada initial X-ray, pada pasien dengan riwayat jatuh pada outstretched hands, dengan nyeri pada anatomic snuff box, harus ditreat sebagai scapuloid fracture dengan splinting casting selama 10-15 hari, diulang lagi untuk X-ray. Jika fraktur tetap dicurigai tapi tidak nyata, dapat dilakukan bone scan atau MRI. Fraktur dari neck femur dapat susah untuk dilihat. Management is similar to fracture of scaphoid. Berikutnya, common site dari fraktur pada ankylosing spondylitis. Osteopenia occur in ankylosing spondylitis karena adanya imobilisasi atau local release of cytokine dan atau. Jadi imobilisasi dan atau local release of cytokine. Lalu tempat yang paling sering terjadinya spinal fracture pada pasien ankylosing spondylitis adalah pada intervertebral disc space pada level C5 sampai C6 dan C6 sampai C7. Ankylosing C5, C6, C6, C7 dapat menyebabkan spinal cord injury. Minor injury may result in fracture of the spine. Karena ada osteopenia, jadi minor fracture bisa. Incidence of neurologic deficit is high and may manifest delay of 2 until 30 days. Fraktur pada spine dengan kelainan neurologis memiliki mortalitas yang tinggi dan si spine-nya dapat fraktur pada beberapa tempat. Lalu bagaimana tipe rehabilitation fasilitas mempengaruhi pasien outcome? Skilled nurse facility provides nurse care and some physical and occupational therapy. An inpatient rehabilitation facility is required to provide 3 hours of physical and occupational therapy in one day. These facilities also have nurses and physicians who are familiar with multidisciplinary treatment approach. Jadi kalau dilihat di grafiknya ini, kalau skilled nursing facility, length of stay-nya 36 hari. Kalau inpatient rehabilitation facility 12,8. Karena si skilled nursing facility itu nursing care, some physical and occupational therapy. Sedangkan kalau inpatient tadi 3 jam sehari. Lalu FIM-nya, prefraktur FIM-nya 85,2, ini 85 ya, dia berseimbang. 2 minggu post-op-nya nih, 2 minggu after frakturnya ini jadi 47, ini udah 70, baru 2 minggu. Ini 12 minggu dan 67, 80. Lalu persentase yang di discharge-nya 45%, yang di discharge ke rumah ke panti jadinya ini. Jadi lebih banyak yang bisa di discharge ke rumah nih kalau melakukan inpatient. Sudah.